Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatal, Bapak Ibu, para orang tua di seluruh Indonesia yang saya cintai. Mari kita bicara tentang makanan yang dijuluki sebagai kapsul gizi sempurna. Makanan yang murah, mudah didapat, dan selalu direkomendasikan oleh semua dokter dan ahli gizi untuk para lansia. Siapa lagi kalau bukan sebutir telur? Telur rebus adalah sarapan andalan kita, lauk penyelamat, sumber protein terbaik untuk menjaga kekuatan otot kita yang semakin menua. Kita semua percaya telur rebus adalah makanan paling aman, paling sehat, dan paling jujur. Tapi Bapak Ibu, bagaimana jika hari ini saya sampaikan sebuah kebenaran yang akan membuat Anda berpikir dua kali setiap kali Anda menyalakan kompor untuk merebus telur? Bagaimana jika saya katakan bahwa cara Anda merebus telur selama puluhan tahun ini, sebuah cara yang mungkin diwariskan oleh orang tua kita, ternyata adalah sebuah kesalahan fatal? Sebuah metode yang tanpa sadar mengubah kapsul gizi itu menjadi racun yang menyerang ginjal dan jantung Anda secara perlahan dari dalam. Ini bukan menakut-nakuti, ini adalah fakta kimia yang terjadi di dalam panci Anda setiap pagi. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Saya merasa harus segera membuat video ini, karena saya melihat sebuah pola yang sangat mengkhawatirkan. Banyak sekali pasien lansia saya yang sudah menjaga pola makan dengan baik, menghindari gorengan, mengurangi gula, tapi anehnya, fungsi ginjal mereka pelan-pelan menurun, atau tekanan darah dan irama jantungnya tidak stabil. Setelah saya selidiki dengan sangat detail kebiasaan mereka di dapur, saya menemukan sebuah kesalahan kecil yang berulang, sebuah dosa sepele yang mereka lakukan setiap hari saat mengolah makanan paling sehat yang mereka andalkan. Telur rebus. Ini bukan tentang telurnya, Bapak Ibu. Telur adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ini adalah tentang reaksi kimia berbahaya yang kita ciptakan sendiri tanpa sadar akibat cara merebus yang salah. Reaksi ini menghasilkan senyawa-senyawa yang sulit diolah oleh ginjal lansia, membebani kerja jantung, dan justru bisa memicu peradangan di dalam tubuh. Sebuah niat baik untuk menjadi sehat justru berbalik menjadi malapetaka karena ketidaktahuan. Maka dari itu, anggap video ini sebagai buku panduan darurat untuk menyelamatkan telur rebus Anda. Hari ini, saya akan membongkar tuntas 3 kesalahan fatal saat merebus telur yang harus segera Anda hentikan. Saya akan tunjukkan dengan jelas apa yang terjadi di dalam telur saat Anda melakukan kesalahan itu, dan mengapa hal itu berbahaya bagi organ vital kita. Dan yang terpenting, saya akan ajarkan satu-satunya cara merebus telur yang benar yang direkomendasikan oleh ilmu pengetahuan yang akan menjaga semua gizi telur tetap utuh dan aman bagi tubuh kita. Simak baik-baik ya. Karena kesalahan pertama adalah yang menciptakan lapisan berwarna abu-abu kehijauan di kuning telur Anda, yang ternyata adalah pertanda terbentuknya senyawa beracun. Jika Anda ingin telur rebus tetap menjadi sahabat terbaik bagi kesehatan Anda dan bukan menjadi musuh dalam selimut, sebagai tanda keseriusan Anda, ketik di kolom komentar, "Saya masak sehat." Mari kita mulai. Kesalahan fatal pertama adalah merebus telur terlalu lama atau terlalu matang. Ini adalah kesalahan yang paling sering kita lakukan. Kita berpikir semakin lama direbus, semakin matang dan semakin aman. Salah besar. Pernahkah Anda membelah telur rebus dan melihat ada lapisan tipis berwarna abu-abu kehijauan yang menyelimuti kuning telurnya? Itulah tanda bahaya pertama. Lapisan itu bukanlah tanda telur busuk. Itu adalah sebuah senyawa kimia bernama ferrosulfida atau ferrous sulfide. Senyawa ini terbentuk ketika hidrogen sulfida dari putih telur bereaksi dengan zat besi atau ferro dari kuning telur akibat paparan panas yang terlalu lama. Apakah senyawa ini berbahaya? Bagi orang muda yang sehat, mungkin tubuhnya masih bisa mentolerir dalam jumlah kecil. Tapi bagi tubuh lansia yang fungsi hati dan ginjalnya sudah tidak seprima dulu, ferrosulfida ini adalah beban.
ia sulit untuk dicerna, bisa mengiritasi saluran cerna, dan yang lebih penting, ia menghambat penyerapan mineral-mineral penting lainnya dari makanan. Lebih dari itu, proses perebusan yang terlalu lama juga akan merusak protein dan antioksidan berharga di dalam telur, seperti lutein dan zeaxanthin yang sangat penting untuk kesehatan mata kita. Jadi, dengan merebus terlalu lama, kita tidak hanya menciptakan senyawa yang berpotensi menjadi racun, tapi kita juga menghancurkan gizi baiknya. Anda mendapatkan yang buruknya dan kehilangan yang baiknya. Saya teringat kisah Pak Ahmad, seorang pensiunan tentara berusia 70 tahun dari Mojokerto. Beliau sangat disiplin. Setiap pagi, sarapan 2 butir telur rebus yang dimasak istrinya selama 20 menit penuh, biar tanak, katanya. Keluhannya adalah perutnya sering terasa begah dan pencernaannya tidak nyaman. Setelah saya jelaskan tentang ferosulfida dan saya ajari cara merebus yang benar, hanya dalam beberapa minggu, keluhan begahnya hilang. Rasanya perut lebih enteng, Dok, padahal cuma mengubah cara merebus telur, katanya. Jadi, lupakan kebiasaan merebus telur hingga matang sekali. Kesalahan fatal kedua adalah menambahkan garam dalam jumlah banyak ke dalam air rebusan. Ini adalah mitos yang sangat populer di dapur kita. Katanya, menambahkan garam akan membuat kulit telur tidak mudah retak dan lebih mudah dikupas. Memang, ada sedikit benarnya, tapi harga yang harus kita bayar untuk kemudahan itu terlalu mahal. Kulit telur, meskipun terlihat solid, memiliki ribuan pori-pori kecil. Saat kita merebus telur dalam air yang sangat asin, sebagian dari natrium atau garam itu akan meresap masuk melalui pori-pori dan masuk ke dalam putih telur. Akibatnya, sebutir telur rebus yang tadinya secara alami rendah natrium, kini menjadi sebuah bom natrium tersembunyi. Bagi bapak dan ibu yang menderita darah tinggi, ini adalah bencana. Anda mungkin sudah mati-matian mengurangi garam di masakan Anda, tapi Anda tanpa sadar justru menambahkan asupan garam dari telur rebus Anda. Natrium yang berlebih akan menarik cairan ke dalam pembuluh darah, meningkatkan volume darah, dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompanya. Tekanan darah Anda akan sulit sekali untuk turun. Selain itu, kelebihan garam adalah beban yang sangat berat bagi ginjal. Ginjal kita harus bekerja ekstra keras untuk membuang kelebihan natrium ini dari tubuh. Jika ini terjadi setiap hari, dalam jangka panjang, ginjal akan menjadi lelah dan fungsinya akan menurun. Anda berusaha sehat dengan makan telur rebus, tapi di saat yang sama, Anda merusak jantung dan ginjal Anda dengan garam tersembunyi. Ibu Hartati, 69 tahun, pasien saya yang menderita hipertensi, bingung mengapa tekanan darahnya selalu di angka 150 padahal sudah minum obat dan diet garam. Setelah saya usut, ternyata beliau setiap hari makan 2 butir telur rebus yang saat dimasak airnya diberi 1 sendok makan penuh garam. Setelah kebiasaan itu dihentikan total, sebulan kemudian tekanan darahnya bisa stabil di angka 130-an. Lihat betapa besar dampak dari kesalahan yang kita anggap remeh ini. Kesalahan fatal ketiga adalah mengonsumsi telur rebus dingin yang sudah disimpan terlalu lama. Karena ingin praktis, banyak dari kita yang merebus telur dalam jumlah banyak sekaligus, lalu menyimpannya di dalam kulkas untuk stok beberapa hari. Kebiasaan ini memang menghemat waktu, tapi membuka pintu bagi bahaya keracunan makanan. Saat telur direbus, lapisan pelindung alami di permukaan kulitnya akan hilang. Ini membuat pori-pori telur menjadi lebih rentan dimasuki oleh bakteri dari lingkungan sekitarnya, bahkan di dalam kulkas sekalipun. Bakteri yang paling sering mengkontaminasi adalah Salmonella. Jika telur rebus yang sudah disimpan beberapa hari ini kita makan, apalagi tanpa dipanaskan kembali, kita beresiko mengalami infeksi Salmonella. Gejalanya adalah diare parah, muntah-muntah, demam, dan kram perut. Bagi tubuh lansia yang sistem imunnya sudah tidak sekuat dulu dan cadangan cairannya lebih sedikit, diare dan muntah parah bisa dengan cepat menyebabkan dehidrasi berat.
Dehidrasi berat adalah kondisi yang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan penurunan tekanan darah drastis, shock, dan yang paling fatal bisa memicu gagal ginjal akut. Ginjal yang tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup akibat dehidrasi akan mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Jadi, niat kita untuk praktis bisa berujung pada kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa. Setelah mengetahui ketiga dosa besar saat mengolah telur rebus ini, lalu bagaimana cara merebus telur yang sempurna, yang sehat, dan yang aman? Saya akan berikan metode emas merebus telur. Tolong catat dan praktekkan. Langkah pertama, gunakan telur yang suhunya sudah suhu ruangan. Jangan langsung dari kulkas. Ini untuk mencegah kulitnya retak saat terkena panas. Langkah kedua, masukkan telur ke dalam panci, lalu tuangkan air biasa, bukan air panas, hingga semua telur terendam sempurna. Jangan tambahkan garam. Langkah ketiga, nyalakan api dan masak hingga air mendidih. Begitu air mulai mendidih, bergolak, langsung matikan api kompor. Jangan terus merebusnya. Langkah keempat, tutup pancinya rapat-rapat dan diamkan telur tetap terendam di dalam air panas itu. Disinilah kuncinya. Atur timer atau lihat jam. Jika Anda ingin kuning telur yang setengah matang, diamkan selama 4-6 menit. Jika Anda ingin kuning telur yang matang sempurna, tapi masih lembut, tidak kering, dan tidak ada lapisan hijaunya, diamkan selama 10-12 menit. Inilah waktu yang pas. Langkah kelima, setelah waktunya habis, segera angkat telur dari air panas dan langsung masukkan ke dalam mangkuk berisi air es atau air dingin. Biarkan selama beberapa menit. Proses ini akan menghentikan proses memasak secara instan, mencegah telur menjadi terlalu matang, dan juga akan membuat kulitnya sangat mudah untuk dikupas tanpa perlu garam. Dengan metode ini, Anda akan mendapatkan telur rebus yang sempurna setiap saat. Kuningnya akan berwarna kuning cerah yang cantik, teksturnya lembut, semua gizinya terjaga, dan yang terpenting, 100% aman untuk jantung dan ginjal Anda. Untuk penyimpanan, usahakan untuk selalu merebus telur secukupnya untuk sekali makan. Jika memang harus menyimpan, simpanlah di dalam kulkas dalam wadah tertutup dan habiskan dalam waktu maksimal 2 hari. Sebelum dimakan, lebih baik dihangatkan sebentar dengan cara direndam air hangat. Ini jauh lebih aman. Bapak Ibu yang saya cintai, dari sini kita belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dalam hal kesehatan, tidak ada yang namanya hal sepele. Bahkan, sesuatu yang sesederhana cara kita merebus telur pun ternyata memiliki dampak yang sangat besar. Tuhan telah memberikan kita makanan yang sempurna seperti telur. Tugas kita adalah mengolahnya dengan cara yang benar, dengan ilmu, bukan hanya dengan kebiasaan atau mitos turun-temurun. Mulai hari ini, buang jauh-jauh 3 kebiasaan buruk tadi. Merebus terlalu lama hingga muncul lapisan hijau, menambahkan garam ke dalam air rebusan, dan menyimpan telur rebus terlalu lama. Praktekkan metode emas yang sudah saya ajarkan. Jadikan setiap butir telur rebus yang Anda makan sebagai sumber kekuatan dan kesehatan, bukan sebagai sumber racun tersembunyi. Perbedaan antara sehat dan sakit seringkali hanya terletak pada detail-detail kecil yang kita perhatikan setiap hari. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini telah memberikan sebuah pencerahan baru yang sangat bermanfaat, jika Anda ingin agar lebih banyak lagi orang tua di Indonesia yang tahu akan cara memasak telur yang benar dan aman, maka saya mohon keikhlasan Anda untuk membantu menyebarkan informasi ini. Tekan tombol suka sebagai tanda dukungan Anda, dan bagikan video ini seluas-luasnya ke semua teman dan keluarga. Mari kita bersama-sama menciptakan komunitas lansia yang lebih cerdas, lebih sadar, dan lebih sehat. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya yang akan saya bagikan. Terima kasih atas seluruh perhatian Anda.
mari kita mulai memasak dengan lebih bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.